Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Siang ini baik, Bu. Baik, semuanya baik ya, dan semoga semuanya juga siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, dimohon untuk ketua kelas agar memimpin doa terlebih dahulu. Kepada Mbak Juliana, silahkan untuk dapat dipimpin. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, apakah sekarang Ibu presensi terlebih dahulu ya? Ibu mikrofonnya belum dinyalakan. Oh ya, terima kasih. Baik, sekarang kita presensi terlebih dahulu ya. Adakah teman kalian tidak hadir dalam pertemuan hari ini? Ada. Siapa? Rizky, Bu. Alasannya kenapa? Sedang ada acara. Baik, mungkin karena kita pembelajarannya dilakukan secara daring sehingga banyak yang tidak hadir ya. Tapi tidak apa-apa. Nah, yang sudah hadir, Ibu minta untuk kalian persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Siapkan alat tulisnya dan buku yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Nah, karena kalian sudah siap, Ibu mempunyai pertanyaan pembuka untuk mengaitkan materi. Jadi materi apa sih pada hari ini? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat suatu peristiwa, misalnya peristiwa kecelakaan? Apakah kalian pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, baik. Pernah ya. Nah, biasanya ya, ketika kalian melihat suatu peristiwa, itu kan biasanya kalian suka menceritakan kejadian tersebut kepada teman kalian. Nah, apa aja sih yang biasanya kalian ceritakan kepada teman kalian ketika setelah kalian melihat peristiwa tersebut? Adakah yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab anak-anak? Baik anak-anak, mohon maaf sepertinya tadi koneksi Ibu terputus. Apakah sekarang sudah terdengar? Sudah. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tadi pertanyaannya adalah, biasanya ketika kalian melihat peristiwa, kemudian kalian menceritakan itu kepada teman kalian, hal apa yang biasanya kalian ceritakan kepada teman kalian? Adakah bisa menjawab? Saya belum. Iya, silakan. Jadi biasanya yang saya ceritakan itu ada apa yang terjadi, lalu tempat peristiwa tersebut terjadi, kemudian menjelaskan kapan terjadinya dan kondisi korban. Iya, betul sekali Mbak Ica. Beri tepuk tangan terlebih dahulu anak-anak. Ya, baik. Betul sekali ya yang telah dikatakan oleh Mbak Ica bahwa biasanya kalau kita cerita ke teman kita, itu hal yang biasa diceritakan itu mulai dari ada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana kondisinya, seperti itu. Baik anak-anak, jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Jadi nanti kalian akan menulis teks berita berdasarkan struktur. Jadi isinya itu harus ada adik simba, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, seperti itu. Kemudian Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu juga akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Apakah sudah terlihat?
Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, sebentar Sudah, ya. Bu. Baik. Apakah terlihat anak-anak? Terlihat. Baik, Ibu lanjutkan ya. Mohon maaf karena tadi koneksinya terputus. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah harapannya peserta didik mampu menulis teks berita secara sistematis, terstruktur, dan efektif secara tertulis. Kemudian, Ibu juga akan menyampaikan langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pertemuan hari ini. Jadi setelah ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian simak videonya baik-baik karena setelah penayangan video akan ada pertanyaan. Ibu tampilkan terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, disimak ya. Seorang siswi SMAN 6 Jakarta, Nesya Amalia Evrian Putri, tewas dalam kecelakaan di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 18 Juni 2026. Motor yang ditumpangi Nesya tersangkut kabel menjuntai hingga korban terjatuh dan terlindas bus sekolah. Camat Kebayoran Baru, Rahmat Mulyadi mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban tengah dalam perjalanan menuju ke sekolah tempatnya menempuh pendidikan. Saat melintas di lokasi kejadian, motor yang ditumpangi korban tersangkut kabel PLN yang menjuntai. Motor tersebut pun oleng hingga mengakibatkan pengendara dan korban yang dibonceng terjatuh. Baik, awal kejadian itu pagi hari sekitar. Nah, baik anak-anak, apakah kalian telah menyimak videonya barusan? Iya, Bu. Menyimak ya. Baik, menurut kalian video barusan itu termasuk ke dalam berita atau bukan? Berita, Bu. Iya, betul sekali. Baik, sekarang pertanyaan dari Ibu. Karena kalian tadi sudah menyimak beritanya. Sekarang, menurut kalian dari video yang telah kalian simak tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari video barusan? Adakah bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Mala. Iya, Bu. Mohon maaf kameranya terkendala karena mati lampu, Bu. Menurut saya informasi yang dapat diambil berita itu merupakan menggambarkan seorang siswi SMA Negeri 6 Jakarta bernama Nesya Amalia yang mengalami kecelakaan, Bu. Nah, untuk waktunya sendiri itu di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Mala. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, video yang telah kalian simak barusan itu memberitakan tentang kejadian kecelakaan yang dialami oleh seorang siswi karena motornya itu tersangkut oleh kabel, seperti itu. Kemudian, setelah kalian menyimak video barusan, Ibu harap kalian menjadi punya gambaran yang lebih lagi tentang bagaimana sih cara menulis teks berita agar terstruktur dan sistematis. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan materi tentang bagaimana langkah-langkah menulis teks berita. Sebentar ya. Apakah terlihat anak-anak?
Terlihat, Bu. Terlihat ya, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Khususnya itu adalah menulis teks berita. Ini adalah langkah-langkah dalam menulis berita. Jadi kita itu ketika ingin menulis berita harus tahu langkah-langkahnya. Kenapa? Karena agar berita yang kita tulis nanti itu bisa sistematis, informasi yang disampaikan itu juga jelas, akurat, dan menarik bagi pembaca. Seperti itu. Nah, sekarang kita simak ya, apa saja sih langkahnya. Nah, ini adalah langkah yang pertama, yaitu mencari sumber berita. Kalian harus pasang mata dan telinga kalian untuk mencari informasi. Kemudian, informasi yang dapat diberitakan itu yang pertama itu ada sebuah peristiwa. Seperti tadi ada kecelakaan, kemudian ada sebuah lembaga, kemudian ada tokoh yang mengalami peristiwa, kemudian ada tokoh yang terkait atau mengetahui peristiwa tertentu, dan literatur. Kemudian setelah kalian mencari sumbernya, kalian harus tahu fakta-faktanya. Nah, kalian perlu mengumpulkan fakta-faktanya seperti apa yang terjadi, siapa korbannya, bagaimana keadaannya, kapan, mengapa, bagaimana saat itu, dan siapa yang bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, setelah kalian mengumpulkan fakta, langkah yang berikutnya itu adalah menulis rancangan berita. Nah, rancangan berita ini di dalam teras berita itu berdasarkan kita harus mencari tahu tentang adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini misalnya ini adalah contoh dari rancangan berita. Yang pertama itu adalah apa yang terjadi. Kemudian kalian juga perlu menjelaskan pelaku utama atau orang-orang yang terlibat. Kemudian menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Kalian juga perlu memberikan alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Seperti itu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Tidak ada, Bu. Belum ya. Baik, karena belum ada, Ibu lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengembangkan berita menjadi teks berita yang utuh. Nah, ini kalian setelah tadi merancang, kalian bisa langsung menuliskan beritanya itu secara utuh. Judulnya itu harus menarik, kemudian ada penjelasannya itu juga harus jelas, dan kalian juga perlu mencantumkan informasi tambahan seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya itu adalah langkah yang kelima, itu menyunting. Jadi kalian setelah menulis itu kalian perlu menyuntingnya kembali. Apakah berita yang kalian tulis itu sudah benar huruf kapitalnya, bagaimana penggunaan tanda bacanya. Jadi kalian harus membaca kembali tulisan kalian sebelum kalian publikasikan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Belum ada, Bu. Baik, belum ada ya. Karena belum ada, maka kita lanjut saja ya, langsung ke penugasan. Nah, jadi nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3-4 anak. Nah, nanti kalian diminta untuk menulis teks berita, tetapi menulis teks beritanya itu tidak ditulis di buku maupun di kertas, tapi kalian harus menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain berita yang ingin kalian tulis. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Belum, Bu. Baik, belum ya. Karena belum ada, untuk waktunya itu 30 menit cukup ya? Cukup. Baik. Sekarang kalian bisa mulai mengerjakan. Silahkan. Oh ya, untuk kelompoknya bisa urut ya, dari absen 1 sampai 4.
5 sampai 8 dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak. Ya. Baik, Bu. Baik, bisa mulai dikerjakan ya. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang merasa kesulitan atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Belum ada, Ya, Bu. baik, kalian bisa melanjutkannya. Silakan. Baik, karena sudah 30 menit, artinya waktunya sudah habis. Jadi, kalian bisa mengirimkan hasil desain kalian ke Google Drive yang telah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Apakah sudah mengirimkan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Ibu bantu untuk share screen kan ya. Nanti bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan. Apakah sudah terlihat? Terlihat tidak ya? Terlihat tidak ya anak-anak? Terlihat tapi Terlihat, Bu. Baik. terlalu kecil. Oh baik. Sebentar ya. Mungkin dari kelompok 1 bisa membacakannya, mempresentasikan hasilnya. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar Mbak Sofia? Terdengar. Terdengar. Eh, ini adalah hasil dari diskusi saya dan teman saya Aninda. Akan saya bacakan ya. Jadi kami membuat berita yang berjudul ayah bakar ijazah dan seragam anak yang masih sekolah karena pernikahan dini. Nah, untuk Ibu mohon maaf apa bisa disumbu, soalnya terlalu kecil. Oh ya. Apakah sudah terlihat Mbak Sofia? Apakah sudah terlihat Mbak Sofia? Sudah. Nah, untuk fakta dari beritanya ini, yang pertama lokasinya berada di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat di NTB. Kemudian untuk tokohnya itu seorang ayah dan anak perempuan kelas 2 SMP. Penyebabnya sendiri itu pernikahan dini yang dilakukan. Kemudian dampaknya itu perlengkapan sekolah seperti ijazah, seragam, buku tulis, sepatu dibakar karena boleh di scroll ke atas sedikit. Nah, karena kekecewaan orang tua seperti itu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Sebentar ya. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan. Oh ya, beri tepuk tangan terlebih dahulu anak-anak untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Baik, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasilnya, dan menurut Ibu desain yang telah kalian buat itu juga sudah bagus-bagus. Kemudian dari segi isi kalian juga sudah mulai sistematis ya. Sudah mengandung adiksi Mbak. Tadi ada apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian isi beritanya itu juga sudah runtut mulai dari informasi penting ke informasi pendukung, seperti itu. Beri tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Baik, terima kasih. Nah, sampai di sini setelah kalian mengerjakan tugas,
dan mempresentasikan hasilnya. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Baik, belum ada ya. Karena belum ada dan Ibu rasa kalian juga sudah cukup paham dengan materi hari ini, maka Ibu ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Jadi hari ini, sekarang itu adalah waktunya untuk refleksi. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, baik. Nah, sekarang kita waktunya untuk refleksi. Sekarang kalian bisa pilih emot yang mewakili perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Silakan bisa untuk dipilih anak-anak. Baik. Karena kalian sudah memberikan reaksinya, sekarang Ibu ingin bertanya kepada salah satu di antara kalian untuk memberikan refleksinya terhadap pembelajaran hari ini. Adakah yang bersedia untuk memberikan refleksinya? Baik, silahkan Mbak Risma. Saya. Ya. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu menyenangkan, mudah dipahami karena materi disajikan menggunakan PPT sehingga menjadi lebih menarik, dan juga tadi Ibu sudah memberikan satu video contoh berita sehingga kami bisa mudah untuk memahaminya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Risma. Bisa beri tepuk tangan terlebih dahulu anak-anak. Ya, setelah kita melakukan refleksi seperti biasa, maka kita akan menarik kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini. Nah, adakah yang bersedia untuk memberikan kesimpulannya? Ya, silakan Mbak Devina. Nah, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, tadi itu kita sudah belajar tentang bagaimana cara menulis teks berita. Kemudian tadi juga terdapat langkah-langkahnya, mulai dari sumber berita, mengumpulkan fakta, menulis rancangan berita, mengembangkan tulisan menjadi teks berita utuh, dan kemudian menyunting, Ibu. Begitu. Baik, betul sekali. Beri tepuk tangan terlebih dahulu anak-anak untuk Mbak Devina. Ya, betul sekali ya yang telah disampaikan oleh Mbak Devina. Jadi tadi kita sudah belajar tentang teks berita, lebih tepatnya itu adalah menulis teks berita. Nah, kita itu perlu tahu bagaimana langkah-langkah menulis teks berita agar ketika kita menulis teks berita itu, teksnya itu bisa lebih jelas, runtut, dan sistematis. Tadi langkah-langkahnya mulai dari mencari sumber mencari beritanya, kemudian yang kedua itu adalah perlu mengumpulkan fakta, yang ketiga itu adalah kalian mulai merancang beritanya, kemudian setelah itu baru menyusun dan menyunting. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika menulis teks berita. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Baik, karena belum ada dan Ibu rasa kalian juga sudah paham dengan materi hari ini, maka Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu karena hari ini kita sudah menulis teks berita, artinya materi di bab ini sudah selesai, dan besok kita akan pindah bab ke bagaimana sih cara menyampaikan tanggapan yang baik dan efektif. Seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, sepertinya belum ada ya. Karena belum ada, dan Ibu rasa juga pembelajaran kita hari ini cukup. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, dimohon untuk ketua kelas agar memimpin doa penutup terlebih dahulu. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup.
Baik, terima kasih Mbak Juliana. Karena sudah ditutup dengan doa, maka Ibu cukupkan pembelajaran untuk hari ini ya. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.